tempatin aja. Saya cuma minta rumah itu ya udah kamu jaga sama kamu rawat baik-baik aja. Udah itu aja permintaannya Pak Yono. Nah setelah mendapatkan kabar baik ini, Mas Izan pun menceritakanlah hal ini sama bininya si Hana. Yang aku dapat tawaran gini. Akhirnya mereka berunding lah itu kan. Dan dengan banyaknya pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan secara ekonomi, yang mana memang pada saat itu Mas Izan ini masih bekerja dengan gaji yang biasa aja, belum terlalu besar lah gitu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menerima tawaran Pak Yono. Tapi pada saat itu Mas Izan pula yang masih agak ragu sama persetujuannya si Hana. Hana udah mau aja loh. Sempat Mas Izan ini nanya sama istrinya, Bunda, dia manggilnya memang Bunda Ayah. Bunda, beneran nih yakin kamu? Kan kamu belum lihat rumahnya Bunda. Nah pada saat itu Hana mengaku jujur nih Nat ya. Sebenarnya memang udah ada yang mengganjal gitu di hati aku. Apalagi pas Mas Izan nanya kayak gitu. Karena Mas Izan juga ada benernya. Orang aku belum nengok rumahnya secara langsung kok, foto juga nggak ada. Tapi entah kenapa pada saat itu hati aku tuh mengatakan mau. Sekalipun hati aku ini masih agak bergetar ragu gitu. Ya masih ada ragunya, tapi entah kenapa waktu itu ngomongnya mau aja gitu. Insya Allah ya kita jalani aja, bismillah aku mau kok. Nah pada saat itu Mas Izan masih terus menerus nih Wak menanyakan hal yang sama ke bininya ya, kurang lebih kayak hampir seminggu gitu lah Mas Izan ini nanya, kamu yakin dah kayak gitu. Dan jawaban Hana tetap tidak berubah Wak, dia tetap mau ayahku. Ada tuh akhirnya Mas Izan bilang gini, ya udahlah kita lihat dulu yuk rumahnya. Kalau kamu udah lihat secara langsung nanti kan lebih enak nih buat mastiin ya. Soalnya ayah juga nggak enak sama Pak Yono Bunda. Semisal nanti kamu udah bilang mau, ternyata pas kamu lihat malah kamu nggak cocok sama rumahnya. Gitu kata Mas Izan nih. Nah Hana dibilangin kayak gitu cuma ayah lah ya nggak apa-apa, yuk lah kita tengok aja langsung yuk gitu katanya. Dah pigilah nih mereka tuh kan Wak ke kota A lagi ke rumah itu. Nah pada saat itu Hana masih ingat betul nih, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2013. Hana dan Mas Izan ini nggak langsung ke rumah itu. Mereka menyewa sebuah hotel dulu lah gitu untuk beberapa hari sebelum akhirnya mereka ke rumah sana. Wak tujuannya memang selain mau ngeliat rumah tersebut ya mereka pengen sekalian liburan lah gitu. Dan menurut Hana kota A ini suasananya cukup ramai Wak, banyak mall, ada gedung-gedung besar juga, meskipun ya masih jauh kali lah dari kata padat merayapnya kota Jakarta. Tapi pada saat itu Hana ini sangat menikmati perjalanan ke kota A itu bersama suaminya. Nah keesokan harinya, which is adalah di hari kedua mereka ada di kota A, di hari inilah mereka mau pergi ke rumah tersebut. Nah Mas Izan sama Hana udah siap-siap nih, udah sama-sama rapi nih mau menuju ke rumah yang ditawarin sama Pak Yono. Nah pada saat bersiap-siap untuk keluar dari hotel itu entah kenapa Hana sama Mas Izan ini gak banyak ngobrol kayak biasanya Wak. Dan entah kenapa juga jantung Hana ini terasa berdebar-debar kali pas mau melangkah keluar kamar hotel. Gak biasanya aku kayak gitu Nat, macam gak bisa digambarkan gitu loh deg-degannya kata si Hana. Bukan kayak deg-degan macam kita deg-degan pengen ketemu pacar apa gebetan gitu kan, tidak. Tapi lebih ke cemas, tegang, dan bahkan tuh kayak cenderung takut. Nah kenapa bisa kayak gitu entah Hana aja gak tahu, apalagi aku. Pokoknya gak ngerti lah perasaan deg-degan aku waktu itu Nat, kata si Hana nih. Dah tuh tetap pergilah mereka ke sana kan. Nah selama perjalanan juga Wak, Hana sama Mas Izan ini masih nggak ngobrol sama sekali. Mereka naik motor ya by the way, nggak ngobrol. Entah waktu itu mungkin Mas Izannya terlalu fokus sama lalu lintas dan si Hana ini sibuk